Aduh. Gimana guys? Udah nyimak my top 20 books of all time? Kalau belum, lo bisa simak di video sebelumnya. Hari ini gue pengen lanjutin part 2-nya. Dimana gue akan ngebahas buku nomor 1 sampai 10. Nah, teman-teman semua, challenge ini tetap terbuka. Gimana kita bisa ngabisin 20 buku ini dalam 1 tahun ke depan, baik lewat channel YouTube gue ini yang biasa, atau teman-teman bisa join di dalam Disco Book Club. Nah, cara join Disco Book Club ini gimana? Kita bahas di akhir video, tapi untuk saat ini gue pengen langsung kasih value ke teman-teman. Langsung aja, 10 buku top 10 gue. Let's go! Ini top 10 versi gue akan mulai dari buku nomor ke-10, Psychology of Money. Key ideas-nya bahkan udah pernah gue bahas, videonya kan silakan klik aja di sini. Kenapa buku ini bisa mengubah hidup kita? Ini ngebantu gue jadi better investor dan juga lebih mindful soal mindset gue tentang uang. Cocok buat teman-teman yang selama ini gampang FOMO kalau mikirin soal duit, ya pernah ketipu investasi bodong, punya relationship dengan money yang kurang sehat. In terms of money, we have no money. Oke, nomor 9 teman-teman, Contagious. Ini buku panduannya siapapun yang mau ngonten. Oke, ada 6 hal. Social currency, triggers, emotions, public, practical value, dan stories. Oke, kenapa ini mengubah hidup gue? Well, lo bisa lihat di konten gue di IG, di YouTube, di podcast. Basically, gue mempraktekkan sebagian dari buku ini. Alright? Cocok untuk kreator, untuk siapapun yang punya bisnis dan pengen mempromosikan produk mereka, atau orang-orang yang ngerasa pengen ngebangun personal branding teman-teman semua. Nomor 8, ini buku yang gue ngerasa kayak kalau semua netizen Indonesia baca ini, kayaknya udah nggak ada tuh yang namanya peperangan yang nggak perlu ya, orang-orang yang dirujak di Twitter. Nah, ini toolsnya kelihatan biasa banget teman-teman, problem solving 101 ini, tapi powerful dan bahkan dipakai sama management consultant. Ya, penulisnya sendiri emang lulusan McKinsey gitu. Beberapa tools yang dibagikan: 1, logic tree; 2, yes or no tree; yang ketiga, problem solving design plan; 4, hypothesis pyramid; dan kelima, pros and cons. Ini ngebantu gue untuk punya cara pikir yang lebih terstruktur, ngebantu kita mengurai masalah dan menemukan solusinya, dan juga ngebantu kita proses brainstorming. Orang yang sangat terbantu sama buku ini menurut gue adalah yang suka ngerasa, kok kayaknya gue orangnya kurang pinter ya kalau mikir yang terstruktur. Atau punya temen nih ya, yang dalam hati kalau ketemu lu dia pengen bilang, aduh, itu common sense lah, masa lu nggak paham, itu common sense. Use your common sense. Baca buku ini. Yang nomor 7, menurut gue ini buku yang hidden gem. Nggak banyak orang tahu buku ini, lebih banyak orang mungkin nonton TEDx-nya, tapi menurut gue ini powerful. Key ideas-nya ada di kata body over mind. Ya, gestur badan kita kalau nggak pede, kita ikut nggak pede. Gestur tangan kita di belakang, ya tipenya orang Indonesia tuh yang kayak ngumpet-ngumpet gitu ya, terus kayak begini, terus yang kayak gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya secara nggak langsung bikin kita jadi ngerasa nggak pede. Makanya orang Jawa kalau ketemu orang Amrik tuh pasti langsung tuh konflik ya. Yang Jawanya ya kan, yang Amerikanya rasa kayak gua hebat. Langsung tuh kayak berasa dijajah. Padahal sebenarnya nggak harus. Padahal sebenarnya mereka sama rata. Nah, jadi ini pentingnya body over mind. Nah, ini cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang ngerasa nggak pede, yang suka tampil atau perlu tampil, tapi kok kayaknya pose badannya tuh introvert, jadi ya moodnya berasa introvert juga, penonton juga ngerasa dia introvert, jadinya nggak nyampe pesannya gitu ya. Kadang-kadang yang ditolak itu bukan pesannya, yang ditolak tuh orangnya, karena orangnya memberikan gestur tubuh yang tidak relevan, yang tidak welcoming ya. Nah, jadi jadi panjang kan, jadi seru kan, emang harusnya sebentar dong, jadi banyak ceritanya. Intinya, good book. Itu nomor 7. Sekarang nomor 6 teman-teman, ada buku judulnya adalah Influence, The Psychology of Persuasion.
Aduh, gue pengen kasih key ideas buku ini, tapi hampir semua halamannya itu keren, temen-temen. Ya, intinya kalau lu hidup dan berurusan sama orang, lu perlu baca buku ini supaya lu nggak dimanipulasi, lu tahu caranya orang lagi memanfaatkan lu, dan lebih penting lagi adalah lu bisa menggunakan ini untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berdampak. Remember, with great power comes great responsibility. Oke. Again, ini buku luar biasa banget. Ini kenapa di nomor 6? Mungkin karena gue juga ngeri mempraktekannya ya. Karena isi bukunya sangat berbahaya kalau di tangan yang salah. Oke, sekarang kita di nomor 5, teman-teman. Namanya E-Myth Mastery. Gue tahu buku ini akan sangat ngebuka pikiran yang siapapun yang mau mulai bisnis. Atau udah jalan tapi keteteran. Ini akan bikin lu sadar bahwa, oh, ada bedanya antara menjadi pemilik bisnis dan menjadi operator bisnis. Seringkali nih kita misalkan mulai bisnis karena gue suka bikin donat. Donatnya enak. Dikasih teman-teman gue laku, laris. Akhirnya ya kita jualin. Tapi tanpa terasa kita jadinya sibuk bikin donat dibandingkan dengan sibuk mikirin bisnis donatnya. Gimana cara bikin tim, gimana cara bikin sistem, gimana cara supaya bisa bisnis donat ini bekerja tanpa adanya kita lagi. Bukan harus kita yang ngadonin terus. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk bisa step up ke level berikutnya sebagai pemilik bisnis. Oke? Nomor 3, buat lo yang pengen kerjanya lebih produktif, ini kayak buku panduan wajib sih. Ini kayak bisa dibilang the Bible of it gitu ya. Getting Things Done by David Allen. 300 halaman, tapi percayalah, ngebaca halaman dengan tulisan seperti ini yang tipis-tipis, ya capek guys. Tapi lo mesti baca beneran. Ini bagus banget. Kalau lo nggak kuat ya tunggu aja dibacain. Lo bisa join di Disco Book Club kita yang udah gua officially rilis di episode sebelumnya. Nah, key ideas dari buku ini adalah ada sistem supaya kita bisa produktif. Nggak bisa cuma ngandelin otak kita doang, ngandelin hati kita doang, ngandelin mood kita doang. Prosesnya dibagi menjadi 4. Pertama, capture, clarify, organize, reflect, and choose to engage. Ya, ini ngebantu gue banget karena ini sistem yang gue pakai bertahun-tahun untuk bisa manage beberapa bisnis, sambil juga konten, sambil juga sosial media, sambil juga sharing dan teaching gitu ya. Dalam satu titik dimanapun, kayak hari ini gue sekarang bisa pull up, ada sebuah dashboard yang gue bisa ngelihat apa yang mesti gue kerjain dalam minggu ini dan sampai 1-2 bulan ke depan. Nah itu menurut gue penting banget supaya kita bisa get things done. Buku ini cocok buat teman-teman yang selalu ngeluh nggak produktif lah, nggak tahu mesti mulai dari mana untuk bikin workflow kerja yang bagus, orang-orang yang BM banyak maunya dalam hidup ya, ngerjainnya nggak bisa cuma satu hal doang. Ya kalau mau ngerjain banyak hal, lu harus organize. Oke? Nah, masuk ke nomor 2. Buku ini nggak ada di fisiknya, tapi ada di Kindle. Judulnya 4 Things Women Want from Men. I know, buku ini juga agak-agak hidden gem, karena sebenarnya buku rohani. Tapi kalau lu ambil semua bagian rohaninya, lu keluarin kata Tuhan dan kata Yesusnya, menurut gue buku ini tetap powerful. Karena ngajarin gimana caranya kita sebagai cowok untuk bisa berperan sebagai layaknya cowok yang emang dibutuhkan sama perempuan, sama pasangan lo, sama istri lo, sama anak lo, gitu. Ya, 4 hal: maturity, decisiveness, consistency, and strength. Kenapa buku ini menarik? Well, it simply saved my relationship. Cocok untuk siapa? Walaupun ditulis oleh seorang pastor, ya, tapi angle dia di buku ini bukan sebagai pastor, tapi sebagai seorang wedding counselor. Karena dia udah denger ribuan curhatan dari pasangan dan problem dari pasangan, sehingga ya menurut gue masalah relationship itu kan itu aja ya. Lu bahkan nggak perlu untuk baca Bible untuk paham ini gitu. Dan nggak bikin lo Kristen juga kalau menjalankan 4 hal yang dia bilang itu menurut gue ya.
Simply karena itu bisa mengimprove relationship lo. Yang nomor 1, tadi gue udah kasih hintnya dan lo udah tahu, crushing it. Paham kan? Paham dong, masa nggak paham? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Paham lah, Gary V gitu kayak. Kalau nggak ada dia, ya nggak ada podcast gua. Kalau nggak ada dia, mungkin gua nggak ada bisnis di digital agency juga gitu kan. Tapi ide utama dari buku ini menurut gue adalah ada orang-orang yang punya 1M penghasilan per tahun tapi nggak happy. Ada orang-orang yang punya 100 juta per tahun tapi happy dan tetap take it slow aja untuk menuju ke 1M dia per tahun di masa depan ya. Artinya apa? Ketika orang-orang di luar sana sibuk dengan bilang I would rather cry in my Ferrari than cry in a bemo gitu ya. Dia bilang, well, kenapa lu mesti cry? Lebih mending dari awal lu kagak cry sama sekali. Gitu. Nah, jadi buat dia happiness itu salah satu hal yang metriknya perlu diseimbangkan, bukan hanya cuma soal uang, fulfillment juga, relationship lu sama family. Jadi lumayan stoik juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Nah, caranya buku ini bisa mengubah gue adalah buku ini mengingatkan gue untuk menjadi otentik. Dulu gue nggak pernah kepikiran bikin konten tentang buku gitu kayak. Ya gue ngerasa kayak buku emang seru ya, dibahas ya. Terus baca buku juga dulu kayaknya geek banget gitu, nggak dipandang, nggak asik tuh anak gitu ya. But guess what? Ada teman-teman semua di sini yang supportive, and I thank you for that. Dan kita mau belajar bareng, right? Siapa ya di sini yang udah join Disco Book Club? Nanti kita bahas ya. Nah, cocok untuk siapa? Cocok untuk teman-teman yang lagi mencari alternatif karir, pengen menuju ke dream job kalian, ya. Dan rata-rata dream jobnya yang emang harus diciptakan, bukan dicari. Oke? Nah, sekarang teman-teman, 1 sampai 10 sudah, 11 sampai 20 juga sudah ada di video sebelumnya, bisa dicek di sini. What's next? Teman-teman yang udah lama di channel ini pasti tahu, gua juga penggiat ngebaca tidak hanya berhenti dibaca, tapi dipraktekin. Nah, gimana caranya teman-teman bisa menyelesaikan challenge 20 buku dalam setahun? Gimana kalau kita kumpul di sebuah book club namanya Disco Book Club? Ya, kenapa namanya disco? Ya, dalam bahasa Latin artinya adalah acquiring knowledge. Ya, jadi kita sama-sama meng-acquire ilmu, pengalaman, expertise dari para tokoh-tokoh ini, lalu kita praktekin, kita share bareng-bareng di dalam book club tersebut, lalu kita saling ceritakan, saling menguatkan, saling berjejaring. Kita nggak tahu, tiba-tiba mungkin bisa lahir bisnis dari book club ini, tiba-tiba mungkin bisa lahir pertemanan baru, tiba-tiba mungkin bisa lahir startup yang di-funding, ya kan, jutaan dolar gitu. But you have to start somewhere. Dan inilah menurut gue startnya lo. Mulai dari upgrade diri. Gue percaya apapun yang lo kerjakan dalam hidup hanya akan bertumbuh sejauh lo menumbuhkan diri lo sendiri. Book Club ini akan ngapain? 1, akan ada konten premium bisa lo akses seperti dibacain biasanya, tapi lebih dalam, lebih in-depth, lebih banyak angle yang berbeda, dan juga ada prinsip-prinsip praktis yang bisa lo kerjakan dalam keseharian. Lalu visualnya juga akan lebih cangcing lagi. Dan lebih seru lagi adalah kita akan kumpul di sebuah grup Telegram di mana satu sama lain bisa saling ngobrol, bisa saling bercengkerama. Mungkin kalian juga bisa bikin offline-nya nanti ya. Nah, tapi yang paling mahal menurut gue adalah you can save time, save energy, and save your money. Karena lo nggak perlu menghabiskan waktu untuk mendigest 20 buku ini, sudah disajikan buat lo, tinggal lo praktekin. Alright, tempatnya di mana? Buat semua yang pengen gabung di Disco Book Club ini, lo bisa join di platform YouTube. Tinggal klik aja nih, nanti dikearahin. Lo bisa join sebagai member, di mana member ini akan mendapatkan beberapa benefit-benefit sesuai dengan levelsnya. Silahkan lo pilih yang lo cocok, tidak ada paksaan buat teman-teman semua ya. Apakah ini berarti tidak akan ada konten dibacain yang reguler? Tetap ada, tenang aja. Tapi mungkin enggak di top 20-nya gua. Buku nomor 21, 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Yang menurut gue juga buku yang bagus. Ini yang paling impactful buat gue aja. Dan gue ngerasa supaya kita punya challenge yang bisa kita kerjain bareng-bareng, let's start with these 20 books. Tapi di luar itu gue tetap akan bikin konten dibacain lainnya juga. Jadi jangan sedih teman-teman ya, tenang aja. Dan kalau lo punya rekomendasi buku yang perlu gue baca dan bacain juga, tulis aja di kolom komen di bawah. Oke?
Sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya dan salam produktif.